Teman-teman yang dimuliakan Allah, ungkapan Nabi tadi ya, menunjukkan boleh meruqyah tidak hanya dengan Quran, boleh melakukan pengobatan dengan doa-doa jampi-jampi, walaupun itu bukan dari Quran. Disinilah Ibnu Qayyim kemudian masuk kalam. Apa kata beliau? Wa minal ma'lum. Ya. Dan di antara suatu hal yang maklum, kata-kata itu punya power. Teman-teman, kalau nggak punya mental yang kuat, dibully orang bisa nggak makan nggak? Dibully orang bisa nggak tidur kan? Dikata-katai orang bisa sakit hati. Atau kita senang sama seseorang, dia nggak senang sama kita. Kita bilang, I love you, aku cinta kamu. Dia bilang, aku nggak suka kamu. Itu bisa nggak makan 3 hari 3 malam itu. Bisa langsung sakit. WA, message, ada kata-kata di situ. Gue nggak senang sama lo. Gitu. Itu kata-kata bisa merubah seseorang. Jadi kata-kata itu lahu khawas. Begitu kata Ibnu Qayyim. Mempunyai keistimewaan, mempunyai lahu quwwah, mempunyai kekuatan. Dia ada kekuatan. Jika kata-kata biasa saja bisa membuat orang tidak makan, atau kita bilang I love you, bisa bikin orang semangat, bisa bikin antum kalau kerja berangkat pagi pulang sore sebelum pandemi, itu cuma karena kata-kata I love you, cuma karena kata-kata aku terima nikahnya. Itu dahsyat kata-kata ini. Bisa buat kita mau terkena panas, terkena hujan, cuma untuk mewujudkan kata-kata ini. Teman-teman yang melakukan Allah, betapa hebat kata-kata. Jika demikian, afdalul kalam. Kalam yang paling afdal sih, kalam apa? Kalam kekasihnya atau kalamullah? Tentu kalam Allah. Dengan demikian, berobat dengan Al-Quran itu lebih dahsyat daripada berobat dengan kata-kata kekasih. Tentunya harus kenal dulu dengan yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu ya. Nah, inilah penjelasan daripada Ibnu Sina, penjelasan dari Ibnu Qayyim, Imam Zahabi. Meskipun mereka ini saling kritik sebenarnya, beda masalah, lebih dulu Ibnu Sina, tapi mereka sepakat dalam hal ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim, fama zannuka bi kalami rabbil alamin alladhi faddalahu ala kulli kalamin ka fadlillahi ala khalqi alladhi huwa syifa'ut tam wal ismah nafi'ah. Ya. Bagaimana pendapatmu jika kata-kata membuat orang semangat, sebaliknya juga bisa bikin penyakit? Maka kata-kata yang paling sempurna yaitu kata-kata dari Allah, kalam-kalam dari Allah yang lebih mulia dari semua makhluknya, tentu mempunyai efek yang lebih luar biasa. Maka tadi kena bisa tadi si pemimpin ketua desanya, kepala desanya, ketika dia lumpuh karena kena bisa, langsung bisa berjalan karena di situ ada energi ilahiyah. Nah, ini teman-teman, ketika saya berobat dengan dokter, lalu dikasih herbal kah atau obat kimia, maka ini namanya saya sedang menyerap energi alam. Energi alam. Oke? Apabila saya berobat dengan kalam Allah, dengan doa, maka saya sedang menyerap energi pencipta alam. Ini kira-kira perbandingannya. Maka idealnya seorang dokter itu juga belajar tentang ilmu ruqyah. Seorang dokter belajar ilmu berdoa, bahwa doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam diri hamba, dalam penyembuhan seseorang. Terutama sekarang misalnya di zaman ini, zaman COVID, itu kalau orang tidak paham bab ini, dia akan cemas terus. Dan cemas itu penciriannya sesak napas. Itu penciriannya. Ya. Coba tanya psikiater, itu cemas. Berarti dia merasa jauh daripada pelindungnya. Nah, pelindung hakiki kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kata kunci ayat yang tadi dibaca oleh qari kita surah Al-Isra 82,
Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ada kata kunci. Dan dia menurunkan energi Qur'ani, yang mana energi itu syifa, menjadi syifa, pengobat, dan rahmat, kasih sayang. Bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Jadi syaratnya satu, percaya. Maka sehebat apapun orang berdoa, kalau dia dan yang diobatinya nggak percaya, nggak tembus. Gitu ya. Jadi walaupun antum cuma baca bismillah, tapi percaya, lalu yang diobati percaya, itu bisa jadi. Namun jangan lupa, ada yang disebut media. Pengobatan Qur'ani itu, atau ilaj Qur'ani, itu ada yang dengan spirit makna, ada yang dengan spirit lakon, apa istilahnya, media fisik. Spirit makna misalnya saya berkalam, yang semangat, Allah Maha Penyembuh, Allah sayang sama kamu, tugas kamu mesti banyak, ayo semangat. Ini kalam-kalam, itu kalam-kalam yang tadi, syifa'un wa rahmah. Kata rahmah, kata syifa itu masuk nanti ke dalam. Sudah banyak yang sembuh dari penyakit, termasuk COVID. Salah satu sahabat saya juga, teman saya, dia punya anak masih kecil, udah kayak mau mati, udah siap mati. Tiba-tiba anaknya datang, mama, gitu ya. Dalam hatinya sedih. Terus anaknya ngomong, apa kata anaknya? Kalau mama nggak ada, aku sama siapa? Langsung dia duduk, dia berkeringat, dia peluk anaknya dan sembuh detik itu juga. Itu rahmat, teman-teman. Itu rahmat. Berarti Quran isinya adalah rahmah. Semua yang ada rahmah, kasih sayang itu adalah energi. Jadi mohon maaf ya, kalau sekarang kan orang kalau sakit itu diisolasi sendiri, waduh itu rentan untuk tambah parah ya, rentan sekali. Seharusnya masih ada interaksi, akses. Kalau sendiri terpuruk, bisa gawat ya. Kemudian teman-teman kalau Allah itu makna yang dikalamkan. Ada satu lagi. Nabi setiap kali mengajarkan pengobatan dengan Al-Quran, ini ada satu hadis riwayat Ibnu Majah, walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi ini diamalkan. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ibnu Mas'ud ya menceritakan dengan Nabi, baina Rasulullah SAW yusalli, ketika Nabi sholat, idh sajada faladawatu aqrab fi aswihi. Jadi Nabi ini pernah ngalamin ketika sholat, tiba-tiba masuk kalajengking ke kamar, terus digigitlah oleh aqrab. Aqrab itu kalajengking. Fi isba'i, di jari-jarinya. Fansarafa Rasulullah SAW. Lalu Nabi bersabda dan mengatakan, la'anallahu al-aqraba ma tada'u nabiyyan wala ghairah. Ya. Nabi mengatakan wajar kalajengking ini dulu dibunuh oleh para nabi terdahulu karena dia mengganggu kita sholat, kira-kira gitu. Sumbada abiina. Lalu Nabi menggabungkan dua pengobatan. Nabi minta ada wajan, isi air, isi kemudian milih. Bima'in wa milhin. Dengan air dan garam. Lalu, faja'ala yadha' mawdi'al ladgha fil ma' wal milh. Lalu tangan yang tadi terkena itu beliau masukkan ke dalam. Lalu beliau baca qul huwallahu ahad. Lalu mu'awwizatain, qul a'udzu binas, hatta sakanat. Sampai hilang sakitnya, nggak tahu berapa kali itu bacanya. Itu pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW untuk mengobati badannya sendiri. Nah, teman-teman, berarti ada media air, media garam, gitu ya. Nah, ini kalau masih ada media nih. Yang ketiga, sekarang nggak ada air, nggak ada garam. Terus gimana? Nabi mengobati dengan air ludahnya. Jadi kalau kita habis baca, energi kita, ini percaya atau tidak nih teman-teman ya, dalam ilmu kalam, ilmu tentang pengobatan ilahiyah tadi, ketika kita berbicara, itu air ludah kita akan ikut energi apa yang kita omongkan. Jika kita ngomong subhanallah, alhamdulillah, baca al-fatihah, maka air ludah kita akan mempunyai energi ilahiyah. Jika itu kemudian diludahkan, yok, gitu ya, meludah,
kena bagian sakit, pindahlah energi itu kepada tempat yang sakit. Energi inilah kemudian dengan izin Allah akan menghilangkan penyakitnya. Jadi ada yang disebut media tadi makna, ya. Kalam doanya itu ada kalam-kalam, ada kata-kata yang bikin semangat. Itu penting sekali. Support, kita sebut support. Yang kedua, media air atau pengobatan atau obat. Dan yang ketiga, air ludah ataupun nafas, hembusan. Gitu. Jadi kenapa nih orang meruqyah tidak sembuh-sembuh? Karena dia cuma baca doang, nggak pernah menghembuskan, nggak pernah menepuk, nggak pernah, mohon maaf, meludahi, gitu ya. Jadi antum kalau ngeruqyah orang tuh kenapa nggak bergerak, nggak ada efeknya? Itu karena ketika meruqyah tidak menggunakan media-media lanjutan. Nah, kira-kira seperti itu, Ustadz, untuk pertanyaan yang pertama yang jawabannya sangat panjang sekali. Ya, Fadal.